Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam bagian yang ke saudaraku. Masih di ayat yang 1. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gereja itu rumah. Jemaat itu adalah domba-domba anak, ya. Dengan pemimpin gembala itu adalah orang tua. Nah, di bagian yang ke ya, kita akan melihat tentang church, creating home used for Christ. Itu singkatan dari church, gereja. Nah, ini menarik untuk kita pelajarin. Ayat 1 ini masih panjang saudaraku. Masih ada tentang satu bagian lagi di video yang selanjutnya. Hari ini kita akan lihat tentang church, creating home used for Christ. Artinya adalah membangun rumah yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan kita membangun rumah untuk kemuliaan kita, untuk kepujian kita, untuk keuntungan diri kita. Bukan. Church, gereja itu menciptakan rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi 3 komponennya. Pertama, aktif menciptakan, membangun atau menumbuhkan. Itu komponen pertama. Kedua, objeknya adalah rumah, creating home, ya. Ketiga, untuk kemuliaan Allah. Ini church, gereja. Jadi kalau kita berada dalam satu gereja, itu kita harus punya 3 hal ini. Aktif, membangun, menumbuhkan, menciptakan. Kedua, rumah untuk kemuliaan Allah. Nah, rumah, suasana rumah, ada orang tua, ada anak, sehingga antar jemaat hubungan itu bisa manis, ada kerjasama yang manis, dan itu sama-sama bertumbuh. Jadi kita ke gereja bukan untuk cari senang-senang, bukan untuk cari popularitas, bukan untuk bertambah jahat, bertambah dosa. Lu datang ke gereja kok tambah nakal? Tidak. Kita datang ke gereja cari Tuhan. Jadi ayo ciptakan rumah itu untuk sama-sama bisa bertumbuh, bersekutu, berbuah-buah. Anak kan begitu. Anak yang dalam rumah yang baik, anak itu akan terpelihara dengan baik, saudaraku. Ini tentang rumah. Nah, Allah berjanji bahwa Dia akan membangun gerejanya di atas batu karang. Itu di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Kita baca Matius 16 ayat yang ke-18. And I say also unto thee, ini dalam bahasa Inggris, atau saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggrisnya, I will build my church. Akan ku bangun gereja, aku bangun jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ini janji Tuhan. Di atas batu karang aku akan membangun gereja. Ini tentu tidak otomatis karena Tuhan tidak memakai malaikat untuk menyelesaikan rencananya. Atau Tuhan juga tidak membuat manusia sebagai robot untuk menyelesaikan rencananya. Tidak. Melainkan Tuhan memakai manusia yang rela hati, yang mau aktif untuk menyelesaikan rencananya. Tuhan sudah memberikan paket lengkap agar kita bisa selesaikan dan genapkan itu. Seperti halnya Arkipus dalam Kolose 4 ayat yang ke-17. Itu menggenapkan, kita baca ya, Kolose 4 ayat yang ke-17. Nah ini, sampaikan kepada Arkipus, perhatikan supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya, that who fulfill it, penuhi, genapkan itu, saudaraku. Ini Allah pakai kita untuk menggenapkan rencananya. Rumah kehidupan kita, paket lengkapnya adalah seperti Kristus. Jadi kita ingin membangun rumah kehidupan kita seperti apa? Seperti artis? Seperti hamba-hamba Tuhan? Bukan, seperti Kristus. Hamba-hamba Tuhan ini ada teladan-teladan. Dan seperti Kristus, ini adalah puncaknya.
Efesus 4 ayat yang ke-13. Gereja tempat kita digembalakan juga diberikan paket lengkap, saudaraku. Berbagai macam gereja yang tergabung dalam persekutuan tubuh Kristus itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-14. Ada gereja yang jadi tangan, ada gereja yang jadi mata, ada gereja yang jadi alis, ada gereja yang jadi hidung, ada gereja yang jadi mulut, ada gereja yang jadi tangan, kaki, dan lain-lain. Semua punya fungsi masing-masing, punya beban dari Tuhan masing-masing, dan itu harus digenapkan. Kita yang tergabung di dalamnya, dalam suatu gereja tertentu yang mengedepankan yang menjadi mata, ya kita harus terbeban di situ. Kita harus setia di situ untuk menggenapi pekerjaan sebagai mata ini sepenuhnya. Ujungnya adalah seperti Kristus. Jangan lihat gereja lain sebagai sesuatu yang lebih baik, tetapi lihatlah gereja lain sebagai sesuatu untuk melengkapi pembangunan tubuh Kristus global. Di akhir zaman itu akan terbentuk persekutuan tubuh Kristus global. Ini janji Tuhan. Seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus global. Kalau terbentuk, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ini menjadi satu. Jangan lihat gereja itu lebih bagus ya. Kalau puji-pujian itu wah bagusnya bukan main. Gerejaku apa? Pakai ukulele. Gak boleh. Ya memang Tuhan mungkin berikan beban mereka di situ. Tapi kita juga punya beban tugas masing-masing. Mungkin kita, ya memang kita kurang. Tapi pengajaran, kita terus bagi-bagi makanan firman. Atau lagi, kita memang kurang. Kita bagi-bagi makan firman kurang. Tapi kita terus belajar firman. Ya dari hamba-hamba Tuhan yang lain belajar. Tapi kita kuat di mana? Di penginjilan. Penginjilannya kuat. Bagi pelayanan desa-desa, pelayanan sampai pelosok-pelosok negeri. Pengutusan, pekabaran Injil bagus. Pendirikan banyak-banyak gereja di pelosok-pelosok negeri bagus. Itu mungkin mereka jadi kaki, mereka jadi tangan, kita jadi mata. Enggak apa-apa. Enggak iri. Apakah mata iri dengan tangan? Enggak. Apakah semua tubuh ini jadi tangan? Enggak. Apakah semua tubuh ini jadi mata? Enggak. Jadi ada fungsi tugas masing-masing. Tidak perlu iri dengan gereja lain. Lihatlah gereja lain untuk saling melengkapi. Sana kok bagus ya dipuji-pujiannya. Oke lah, kita kerjasama. Coba, apa sih? Kamu kok bagus pengajarannya, pendalaman firmannya di akhir zaman bagus. Ya, ayo belajar, saling melengkapi, terus bertumbuh bareng. Gereja nggak ada persaingan, nggak ada unjuk gigi. Yang ada hanyalah unjuk Tuhan, unjuk Yesus, unjuk Kristus. Bukan unjuk gigi, saling bersaing, memperebutkan domba-domba kiri kanan diambilin, bahkan pergi ke gereja lain surat dijemput pakai mobil diajak ke gerejanya. Itu suatu kejahatan, dosa, saudaraku. Saling bertumbuh. Kita harus berusaha membangun gereja kita sesuai dengan kapasitas dan tugas dari Tuhan. Tujuannya adalah jiwa-jiwa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu bukan untuk kepopularitas, untuk kejayaan dan lain-lain, bukan, tapi untuk Tuhan dan untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Rencana Allah untuk pribadi kita tidak bisa dilepaskan dari rencana Allah bagi keluarga. Kalau kita mau memenangkan keluarga kita, ayo pribadi kita harus benar. Oke, rencana Allah bagi keluarga kita tidak bisa dilepaskan dari rencana Allah bagi gereja lokal. Oleh karena itu, pentingnya untuk bersama-sama bersekutu. Jangan gereja lokal gereja itu terpecah-pecah, jangan. Ayo jadi satu. Rencana Allah bagi gereja lokal tidak bisa dilepaskan dari rencana Allah bagi gereja global. Jadi gereja tubuh Kristus global itu dimulai dari gereja lokal. Sinod, antar denominasi.
itu terus bertumbuh, terus menjadi satu, terus sampai tubuh Kristus global. Dan di antar gereja lokal sendiri, ayo, itu gak bisa dilepaskan dari antar keluarga-keluarga yang menjadi satu, setia dalam suatu gereja, digembalakan. Oh, indah. Dan rencana Allah dalam keluarga itu juga dilihat dari masing-masing anggotanya. Ayo, sebagai orang tua, sebagai anak, saling berkolaborasi, bekerja sama. Untuk apa? Membangun keluarga yang bertumbuh seperti Kristus. Dan antar keluarga ini menjadi satu dalam gereja lokal. Membangun gereja lokal, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, terus bertumbuh ke arah Kristus. Nah, antar gereja lokal ini terus bertumbuh bersatu membentuk gereja global. Nah, gairah atau semangat dalam memajukan tubuh rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu tugas dan tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat yang ke-17. Ayo belajar. Allah itu konstanta yang tidak mungkin berubah dalam kerinduannya untuk membangun kehidupan rumah rohani kita. Gak mungkin berubah. Yang kita ini variabel. Kadang kita malas, kadang kita semangat, turun. Jangan. Ayo semangat terus. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya itu harus dilakukan bersamaan. Nehemia 4 ayat 17. Karena tidak mungkin orang semangat untuk memajukan gereja Tuhan tanpa disertai dengan kemajuan tubuh rohaninya. Saat teduh kita, doa kita, ayo kita perbaiki sehingga timbul semangat untuk melayani Tuhan dalam gereja lokal kita. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kita bawa dan kita tumbuhkan. Nah, ayo. Bagaimana dengan orang-orang yang semangat melayani Tuhan tapi saat teduhnya kocar-kacir, saat teduhnya berantakan, tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan? Wah, hati-hati, semangatnya bisa salah. Roma 10 ayat 2-3. Hati-hati, semangat bisa salah. Akhirnya menimbulkan banyak gesekan dalam persekutuan tubuh Kristus. Ujung-ujungnya pindah gereja. Ya, gak sejalan dengan teman saya, gak sejalan dengan saudara seiman saya, gak sejalan. Saya pindah gereja saja. Saya merasa lebih bertumbuh di gereja yang lain. Aduh, kasihan saudara. Ya, nah sebaliknya saudaraku, tidak mungkin orang semangat memajukan tubuh rohani tanpa disertai semangat memajukan gereja Tuhan. Jadi kalau dia punya persekutuan tubuh Kristus, punya persekutuan rohani dengan Tuhan yang sangat baik, berdoa, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan dengan baik, pasti akan ada kerinduan. Kalau nggak ada kerinduan, dipertanyakan, saudaraku. Dia jadi penonton saja itu nggak baik. Hanya jadi penonton, lihat perkembangan gereja. Oh iya ya, wow, jiwa-jiwa yang bertobat kok cuma satu. Kasihan gereja ini. Akhirnya pindah gereja aja. Rasanya kok saya nggak bertumbuh. Adanya dia sendiri, kalau dia merasa sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan, harusnya dia ayo maju, terbeban. Ya Tuhan, saya cinta Engkau. Sebagai tanda cinta saya sama Tuhan tadi, Yohanes 2:17, saya mau memajukan gereja tempat saya digembalakan. Bukan memajukan gedungnya digedekan dan lain-lain. Bukan soal itu, tapi jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, masuk gereja dan ditumbuhkan. Jangan dibawa ke gereja tapi ujungnya neraka. Jangan dibawa ke gereja ujungnya surga. Ditumbuhkan dalam satu persekutuan tubuh Kristus, gereja lokal. Ya, ditumbuhkan. Apalagi yang kurang di gereja saya? Oke, ayo terbeban mendoakan terjadinya kebangunan rohani. Banyak jiwa-jiwa datang, jiwa-jiwa bertumbuh, jiwa-jiwa bisa berbuah-buah, muncul jabatan-jabatan, muncul karunia-karunia. Ini yang saudara dan saya harus rindukan itu. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi jadi peserta pembangunan. Nehemia 3 ayat 1-32. Semua latar belakang itu terbeban bersama-sama. Nah, jangan sampai kita hanya memikirkan diri sendiri dan apa yang bisa gereja lakukan buat dirinya, jangan. Tapi
pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, tempat kita digembalakan, tempat kita ditumbuhkan rohaninya. Ayo belajar, memberi. Apa? Jiwa-jiwa. Apa sih gereja ini? Gereja ini bukan restoran, bukan pertunjukan. Gereja ini rumah Tuhan yang jiwa-jiwa yang datang, orang yang datang dibawa masuk ke sorga. Jadi kalau kita melayani gereja Tuhan, kita melayani siapa? Melayani Tuhan. Dengan cara apa? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa bisa diberkati lewat pelayanan kita. Nah, ingat, belajar memberi. Ingat, kasih kita ini diukur bukan dari seberapa besar yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi dari seberapa besar yang kita bisa salurkan kepada orang lain, termasuk gereja lokal kita. Itu kasih Kristus dalam kita diukur. Saudara bisa belajar ini dalam 1 Yohanes, The Secret of 1 Yohanes. Itu banyak bicara tentang kasih dan bagaimana tanda mengukur kasih Allah dalam kita dengan cara seberapa besar yang kita salurkan kepada orang lain. Itu ukuran kasih Allah dalam hidup kita, ya. Nah, apa sih hasil neto gereja? Hasil netonya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan atau kebanggaan pribadi. Dua hal ini harus aktif kita bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah mempunyai rencana yang indah bagi gerejanya, asal kita mau setia dalam rencananya. Tujuan akhir dari pertumbuhan gereja adalah kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya, kita bukan menciptakan gereja untuk kemauan dan ambisi kita. Ayo. Urunan. Kongsi. Bikin gereja. Kita panggil gembala sidang. Panggil hire. Ayo kita hire, kita interview hamba-hamba Tuhan yang bisa jadi gembala. Tua-tua sidang, kita bangun gereja. Nanti hitung-hitungan. Untung berapa. Dosa besar itu saudaraku. Bukan seperti itu. Kita harus bangun gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ambisi kita. Bukan untuk popularitas. Dan pertanyaannya, kapan nama Tuhan dipermuliakan? Ya, saat semua orang ditarik ke arah Kristus. Yohanes 12 ayat 32. Jika kita bisa mengarahkan jemaat atau anggota-anggota kita, kalau kita jadi pemimpin atau saudara seiman kita, diarahkan ke arah Kristus, itu goalnya, itu udah benar, arahnya sudah benar. Tapi kalau kita mengarahkannya ke arah yang lain, ke arah duniawi, ke arah dosa, itu salah. Harus ke arah Kristus untuk jadi berkat. Nah, bagaimana seseorang bisa ditarik ke arah Kristus jika dalam hubungan itu ada caci maki, ada kasar, ada iri hati, ada rasa gak senang. Jadi buang semuanya itu. Dalam persekutuan tubuh Kristus, kalau kita ada ide, ada tindakan kita untuk gereja, itu jangan menghasilkan kemarahan, kepahitan, dan pertengkaran. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu menghasilkan pertumbuhan. Kalau kita ada ide gak disetujui, ya sudah, berdoa. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Hati raja di tangan Tuhan akan dialirkan kemanapun. Amsal 21 ayat 1. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun bisa menutupnya. Karena itu jangan takut. Kalau ide kita kok rasanya ditolak mentah-mentah sama gereja, saya punya ide ini ditolak. Kalau merasa ide kita bagus, doa sama Tuhan, sang pemilik gereja. Tuhan akan bukakan jalan. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah terbeban dengan tulus. Berikan ide yang dengan tulus, bukan dengan iri marah, dengan apatis. Jangan. Dengan tulus kita memberikan ide. Jika itu ide dari Tuhan, pasti semuanya akan berlangsung dengan tertib dan teratur. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, segala pikiran dan tindakan kita. Dasari semuanya dalam kasih, sehingga rencana Allah dalam gereja lokal kita digenapi. Sehingga kalau gereja lokal digenapi, gereja lokal A, B, C, D, E, F, G, akan terbentuk gereja global persekutuan tubuh Kristus. Nah, gereja, rumah Tuhan, tempat kita digembalakan ini harus dibangun sesuai rencana Allah. Kunci agar gereja ini bisa terbentuk adalah pertama, kesetiaan.
Ibrani 3 ayat 2 dan 5. Kedua, terbeban. Lukas 12 ayat 42. Pertama dulu kita lihat kesetiaan. Kristus setia sebagai putra yang mengepalai gerejanya. Dia berjuang agar gerejanya bisa bertumbuh dan masuk dalam kesempurnaan. Ibrani 3 ayat 6. Oleh karena itu kita turuti teladan Kristus. Kita harus setia menjalankan peran kita dalam gereja lokal kita. Apapun itu peran yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan rencananya. Musa juga setia pada bangsa Israel yang ada rumahnya, keluarganya sendiri, bangsa Israel itu. Walaupun menderita banyak hal, tetapi Musa tetap setia. Akhirnya dia jadi sempurna. Ya, menderita banyak hal, ya itu memang korban. Jangan sampai kita setengah-setengah membangun terus berhenti. Lukas 14 ayat 30, jangan sampai. Selesaikan, fulfill, selesaikan pelayananmu, Arkipus, ya. Jadi Tuhan itu berkenan pada orang-orang yang setia, dan Tuhan akan pakai orang-orang ini untuk menggenapkan rencananya. Jangan kita suka pindah-pindah gereja, saudaraku, karena pasti tidak akan jadi apa-apa. Saat kita sudah dibaptis, belajarlah setia walaupun tidak enak. Kecuali gereja tempat kita bernaung adalah gereja sesat. Saat dibaptis dilihat, loh kok sesat, kok makin lama kok homo dikawinkan, kok macam-macam, kok boleh kawin cerai kok boleh, terus kok tukar-tukar pasangan kok boleh. Wah, ini gereja apa ya? Ya sesat toh. Ya sudah, kok Kristusnya dipalsukan? Waduh, jangan nis, keluar aja, nggak apa-apa. Kalau kita nggak keluar, ngomong sama gembala, Bapak Gembala, kok ngawinkan homo kok boleh? Apa dasarnya? Dasarnya kasih loh. Tapi kan firman Tuhan jelas mengatakan itu dosa. Dan anak mau tetap. Waduh. Ya sudah, kalau saudara nggak sejahtera, boleh pindah. Tapi selama gereja itu benar, hanya karena satu dua hal mungkin nggak sejalan dengan pemikiran kita, tuh kok puji-pujiannya kuno betul, kok harus pakai buku nyanyian, kok hanya pakai organ, kok gereja lain tuh bisa mencak-mencak, lompat-lompat, pujian pakai drum. Ya kalau gitu ngapain pindah? Itu kan hanya minor, hanya hal-hal yang kemasannya saja. Tapi isinya kan sama, firman, ada Tuhan di dalamnya. Gak perlu pindah, setialah. Coba secara terbeban, pikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk menumbuhkan gereja ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selama gereja ini gereja yang benar, setia. Kalau kita setia, jadi apa-apa. Pasti jadi sesuatu. Orang yang setia Allah itu suka sekali. Seorang anak yang baik tidak mungkin keluar dari rumah, walaupun ibu bapaknya sejelek apapun rumah itu. Tidak mungkin. Amin, saudaraku. Belajar ya. Kita harus setia. Belajar mencintai gereja di mana kita dinaungi sekarang. Jika gereja ada kekurangan, kita harus berpikir sebagai anak, bukan sebagai tamu. Kalau mungkin WC-nya kotor, ya dibersihkan. Jangan WC-nya kotor buat surat komplain. Nih saya pindah rumah Pak, kalau nggak dibersihkan saya nggak mau ke rumah ini lagi. Nggak seperti itu. Ayo belajar. Justru kalau kita tahu buruknya gereja, kalau lebih kasar, bosoknya gereja, ya misalnya kok ada gereja yang lemah di uang. Uang itu waduh, rasanya kok ada penyalahgunaan gitu. Ya, kalau kita tahu itu, justru kita ini adalah anak. Kalau tamu nggak tahu bosoknya. Kalau tamu datang, ya pasti nggak tahu. Kalau kita tahu, ada bocor loh di ujung atas, itu berarti kita ini anggota rumah, kita ini anak. Kalau tamu nggak tahu, tamu ya tahunya bagus-bagus. Ya saudaraku, jadi kita lihat
Kalau kita tahu itu kok ada penyelewengan dana, doakan, Tuhan tolong hamba Tuhan ini, Tuhan tolong Tuhan. Nggak diwarta beritakan, sebenarnya gereja aku ini loh salah penempatan dana. Masa dana jemaat ditaruh dalam saham? Kan nggak boleh, kan merugikan jemaat. Nah, kalau taruh di bank, oke lah disimpan, ditabung, nggak apa-apa, atau deposito di bank aman. Banknya yang jelas, jangan bank-bank yang depositonya sampai 12% gitu ya, jangan. Kalau ditaruh di bank, depositokan sudah, ini tabungan nanti kalau buat pengembangan gereja, ya gak apa-apa. Tapi taruh saham, mainkan sahamnya, nanti bertumbuh cepet, waduh itu dosa, tak boleh. Ya tegur, nasihati, jangan om. Kalau nggak boleh, enggak kak, tetap bersikeras, ya doakan, Tuhan saya punya ide, saya rasa kok kurang, kok salah, kok idenya ini kok ditolak Tuhan, jamah. Kenapa kok tetap harus setia? Lu gerejanya bener kok, ngajarkan firman Tuhannya bener kok, bukan kerja sesat, cuma kelemahannya di uang. Setiap gereja ada kelemahan. Ada gereja yang penginjilnya kuat, tapi dalam firman Tuhan ada salah-salahnya, ada keliru-kelirunya, walaupun tidak sesat tapi keliru-keliru. Ya itu kelemahan. Ya kalau kita ngerti firman, kita bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan lain. Ayo tabur, bagi, supaya ayo sama-sama bertumbuh, baik dalam penginjilan maupun penggembalaan. Setiap gereja ada kelemahan, ada kelebihan, tapi itu harus saling bersekutu supaya yang lemahnya ini ditopang yang lebihnya dari gereja lain. Ditopang, terbentuklah satu persekutuan tubuh Kristus. Ini saudaraku, jangan pindah gereja. Setia belajar di dalam suatu gereja, kita setia. Kunci kedua membangun gereja, dalam membangun gereja ini adalah menjadi pengurus gereja atau terbeban saudaraku. Kata saya agak pedas saudaraku ya. Terbeban. Anggota-anggota gereja yang sudah setia, maka harus ada pemikiran untuk mengurusi gereja. Istilahnya menjadi pelayan Tuhan. Hal ini wajib karena Paulus mengajarkan untuk bersekutu dengan membawa sesuatu. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi saat kita datang bersekutu, membawa sesuatu, membawa beban, membawa ide, membawa pemikiran untuk memajukan gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah belajar di atas ya, memajukan gereja ini bukan saingan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa datang. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan ide, itu tanda kita terbeban. Tapi kalau kita acuh tak acuh, itu tidak ada beban. Belajar mengeluarkan ide. Saat kita lahir baru, ayo belajar bertumbuh dan masuk dalam pelayanan. Pelayanan tidak melulu yang terlihat mata, tapi pelayanan yang tidak kelihatan juga banyak. Pelayanan kelihatan itu apa? Main musik, persembahan, firman Tuhan, membawa firman, singer, worship leader. Itu pelayanan kelihatan, tapi pelayanan nggak kelihatan. Misalnya ya bikin video, pelayanan penggembalaan, pelayanan mendoakan orang sakit, pelayanan ke rumah sakit. Itu banyak pelayanan. Ayo belajar melayani Tuhan, memberikan ide-ide. Amin saudaraku. Ini ya, ini kunci kedua. Jadi kunci pertama tadi adalah kesetiaan, setia. Kedua, terbeban. Amin saudaraku. Ya. Nah, oleh karena itu mulai berpikir untuk kemajuan gereja lokal kita. Saya ajak saudara dan saya mulai berpikir untuk kemajuan gereja lokal. Walaupun mungkin ide-ide secara jasmani kita belum disetujui, tetapi ide-ide rohani, yaitu menginjil, menggembalakan untuk jiwa-jiwa, tidak ada yang bisa membendung. Itu antara kita dengan Tuhan. Ide jasmani memang kita antara kita dengan Tuhan, tapi melalui perantara hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin. Kita izin, saya boleh enggak om, saya punya ide gini-gini, nggak disetujui, ya sudah, doa ya. Tapi kalau kita dengan Tuhan, ide-ide mengembalakan, menginjil Tuhan, saya mau menggembalakan si A, si B, si C, nggak perlu izin pemimpin rohani.
langsung gembalakan aja, langsung doakan. Masa saya mau doakan si A boleh ndak? Ya omnya pasti boleh, nggak mungkin ditolak. Ide-ide seperti itu nggak ada yang bisa membendung. Doakan aja, injili, pimpin. Bahkan kalau kita nggak mampu, tanya, om, bantu om untuk bimbing ini, pasti disetujui, pasti dibolehkan. Karena itu ide-ide rohani, ide-ide menginjil, menggembalakan. Nggak perlu kecil hati, gereja itu milik Allah, saudaraku, bukan miliknya gembala sidang. Gembala sidang itu wakilnya Allah, bukan pemilik, pemiliknya Allah. Kalau kita nggak disetujui, doa sama sang pemilik. Kalau Tuhan buka pintu, nggak ada satupun bisa menutup. Ayo belajar ya, church, membentuk church, creating home use for Christ. Belajar terus, digembalakan, dan kita mau terbeban melayani jiwa-jiwa dalam gereja lokal kita sehingga terbentuk persekutuan tubuh Kristus global. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.